Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya kembali di pembahasan latihan soal yang kedua. Nah, kali ini saya akan membahas latihan soal tentang permutasi dan kombinasi. Ya, sebelum ke soal, saya mengingatkan sedikit tentang perbedaan permutasi dan kombinasi. Permutasi itu memperhatikan urutan atau kedudukan atau jabatan, tapi kalau kombinasi tidak memperhatikan urutan atau tidak memperhatikan kedudukan atau tidak memperhatikan jabatan. Jadi nanti di soal-soal tentang permutasi sangat jelas disebutkan kedudukannya, jabatannya atau urutannya. Tapi kalau untuk dikombinasi tidak. Oke, untuk permutasi biasanya nanti di soalnya cenderung menunjukkan susunan ya, tapi kalau dikombinasi itu seleksi. Ya, ini yang sangat jelas ya. Jadi secara umum di permutasi ketika ada BA itu tidak sama dengan AB atau AB tidak sama dengan BA. Kenapa? Karena AB dengan BA itu berbeda, yang membedakan adalah urutannya. Jadi ketika AB, A nomor 1, B nomor 2. Tapi untuk BA, B nomor 1, A nomor 2. Walaupun tersusun oleh unsur yang sama, tetapi berbeda, yang membedakan adalah urutannya. Tapi kalau untuk kombinasi, AB sama dengan BA atau BA sama dengan AB. Yang penting dua unsur itu ada atau dua unsur itu terpilih. Tidak membahas tentang urutan, tidak membahas tentang kedudukan, atau tidak membahas tentang jabatan. Jadi yang penting dua unsur itu terpilih, A dan B atau B dan A, itu kombinasi. Nah, ini contoh permasalahan yang sering keluar di soal tentang permutasi, itu biasanya tentang kepengurusan organisasi atau menyusun bilangan yang tidak boleh ada angka yang sama dan sebagainya. Kalau untuk kombinasi banyak ya contoh soalnya. Di sini misalkan di sini ada pemilihan beberapa siswa dari sejumlah siswa di kelas, misalkan akan dibentuk tim bola voli. Berarti harus memilih 6 orang dari siswa yang ada di kelas. Itu menggunakan kombinasi. Yang penting terpilih 6 orang gitu. Terus pengambilan beberapa benda dari kumpulan benda yang tersedia dan sebagainya. Oke, itu sedikit perbedaan permutasi dan kombinasi. Sekarang kita ke soal. Ya. Soal tentang faktorial dulu ya sebelum ke permutasi dan kombinasi. Di situ ada 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Kemarin untuk faktorial sendiri adalah perkalian berurut ya. Misalkan 5 faktorial ya, berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Ya, 5 faktorial dibagi 2 faktorial. Berarti 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1 dibagi 2 kali 1. Pembilang dan penyebut, jika ada faktor yang sama boleh disederhanakan, atau bahasa yang sering kita pakai dicoret kayak gitu ya. Oke, ada 2 kali 1, penyebut juga ada 2 kali 1, boleh disederhanakan. Tinggal 5 kali 4 kali 3. Ya, 60. Atau nanti boleh ditulis seperti ini. Nah, 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial untuk 5 faktorial. Kenapa hanya 2 faktorial yang ditulis? Jadi kalau 5 faktorial itu kan sebetulnya 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Nah, 2 kali 1 ini itu adalah 2 faktorial. Makanya untuk 5 faktorial cukup ditulis 5 kali 4 kali 3 kali 2 faktorial. Kenapa sampai di 2 faktorial? Jadi menyesuaikan angka yang akan kita sederhanakan. Di situ penyebutnya kan ada 2 faktorial. Jadi cukup ditulis 2 faktorial dan nanti 2 faktorial bisa disederhanakan dengan 2 faktorial. Jadinya 5 kali 4 kali 3. Gitu. Oke. Yang B, 6 faktorial dibagi 5 min 2 faktorial. Ya, 6 faktorial dibagi 3 faktorial. Nanti
Yang 6 faktorial boleh kamu tulis cukup sampai di 3 faktorial, nggak perlu 3 kali 2 kali 1, terlalu panjang ya. Ditulis sampai 3 kali 2 kali 1 juga boleh. 3 faktorial disederhanakan dengan 3 faktorial. Tinggal 6 kali 5 kali 4. Ya. Terus yang C, 7 faktorial dibagi 7 min 4 faktorial. 7 faktorial dibagi 3 faktorial. Nanti 7 faktorial cukup ditulis sampai 3 faktorial. 3 faktorial disederhanakan, bilang penyebut. Nah, tinggal 7 kali 6 kali 5 kali 4. 840. Oke. Itu faktorial ya. Sekarang soal nomor 2. Ya. Dalam sebuah organisasi akan dipilih kepengurusan organisasi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Jika terdapat 10 calon pengurus, berapakah kemungkinan susunan pengurus organisasi yang dapat terbentuk? Di sini sangat jelas di soal menyebutkan jabatan atau kedudukan. Berarti soal nomor 2 diselesaikan menggunakan permutasi. Ya, jadi sudah sangat jelas ya. Penyelesaiannya menggunakan permutasi. Dari 10 orang akan dipilih 4. 4 orang yang akan dipilih itu nanti akan menjabat sebagai ketua, wakil ketua, sekretaris, dan bendahara. Permutasi. Rumus permutasi masih ingat ya? Ketika ada N permutasi R, nanti rumusnya adalah N faktorial dibagi N min R faktorial. Ya. Nah, N sendiri adalah yang akan dipilih itu berapa, R-nya itu dipilih 4. Maaf, jadi N itu calonnya ada berapa. Nah, R itu yang akan dipilih berapa. Jadi 10 permutasi 4. Ya, 10 faktorial dibagi 10 min 4 faktorial. 10 faktorial dibagi 6 faktorial. Ya, yang itu 10 faktorial cukup kamu tulis sampai 6 faktorial aja. Jadi menulisnya sampai berapa faktorial menyesuaikan yang ada di bawah atau penyebutnya biar nanti bisa disederhanakan. Ya, 6 faktorial, 6 faktorial. Jadi nanti ada 5040 susunan yang mungkin terbentuk. Ketika ada 10 akan dipilih 4. Oke, itu nomor 2. Nomor 3. Terdapat sebuah kotak berisi 12 bendera. Dari dalam kotak akan diambil 5 bendera. Tentukan banyaknya cara mengambil 5 bendera tersebut. Nah, di sini tidak menyebutkan urutan, tidak menyebutkan bendera nomor ini, atau tidak menyebutkan kejabatan. Pokoknya yang penting dari 12 bendera akan diambil 5 bendera. Ya, berarti ini soal nomor 3 diselesaikan menggunakan kombinasi. Betul. Ya, dari 12 akan diambil 5. Kombinasi sendiri masih ingat rumusnya? Ketika ada N kombinasi R, berarti nanti N faktorial dibagi N min R faktorial dikali R faktorial. N-nya itu ada berapa bendera yang tersedia, R-nya adalah berapa bendera yang akan diambil. 12 kombinasi 5. Dengan rumus diperoleh 12 faktorial dibagi 12 min 5 faktorial kali 5 faktorial. Nanti akan diperoleh 12 faktorial dibagi 7 faktorial kali 5 faktorial. Nah, nanti untuk 12 faktorial boleh kamu tulis sampai 7 faktorial saja atau 5 faktorial saja. Jadi
lebih mudahnya kita tulis sampai 7 faktorial. Nah, di situ jadi 12 faktorial cukup ditulis sampai 7 faktorial. Nanti yang bawah 7 faktorialnya nggak usah dijabarkan. Nah, yang dijabarkan yang 5 faktorial. 5 kali 4 kali 3 kali 2 kali 1. Tinggal menyederhanakan faktor yang sama antara pembilang dan penyebut. Ini 7 faktorial dengan 7 faktorial. Terus 5 dengan 10. Di sini dapat 2. Ada 4 dengan 8. Dapat 2. 3 dengan 9. Dapat 3. Terus 2 misalkan dengan 2 yang ini. Nah, tinggal 12 kali 11 kali 2 kali 3. Hasilnya 792. Oke. Nomor 4. Dari 15 siswa akan dibentuk satu tim bola voli. Berapa banyaknya cara memilih pemain bola voli tersebut? Nah, di sini tidak menyebutkan kedudukan atau jabatan atau urutan. Tapi di sini belum diketahui akan diambil berapa. Nah, kamu harus tahu kalau satu tim bola voli itu adalah berapa orang? Ya, 6 orang. Berarti nanti dari 15 ya akan diambil 6 tanpa menyebutkan kedudukan atau urutan menggunakan kombinasi. 15 faktorial dibagi 15 min 6 faktorial kali 6 faktorial. Ya. Nah, nanti di sini tinggal disederhanakan aja. Ini ada 6 misalkan ya, dengan 12 dapat 2. Terus 5 dengan 10, di sini dapat 2, terus ada 4. Misal 4 dengan di sini misal ini kan 2 kali 2 dapat 4, berarti ini habis 4-nya. Terus 3 dengan 15 misal. Oke, hasilnya adalah ya 5.005. Nanti menyederhanakannya terserah sih mau menghilangkan angka pembilang dan angka penyebut, yang mana terserah, asal itu bisa disederhanakan. Nggak boleh misalkan 15 coret dengan 4 tuh nggak boleh. Penting bisa disederhanakan. Oke, berarti ada 5.005 cara memilih pemain voli dari 15 siswa. Terus soal yang kelima. Dalam sebuah kotak terdapat 5 bola hitam dan 7 bola putih. Dari dalam, di situ kotak, di sini dalam kantong. Akan diambil 4 bola. Jadi dalam kotak ya, akan diambil 4 bola. Tentukan banyaknya cara mengambil 4 bola tersebut jika yang terambil 2 bola hitam dan 2 bola putih. Oke. Nanti di sini ada 2 perhitungan ya. Perhitungan mengambil 2 bola hitam dan perhitungan mengambil 2 bola putih. Menggunakan kombinasi, jelas di sini karena tidak menyebutkan kedudukan. Pengambilan 2 bola hitam yang pertama. Bola hitam yang tersedia adalah 5. Akan diambil 2. Berarti 5 kombinasi 2. Ya. Saya rasa nggak ada masalah, tinggal disederhanakan. 3 faktorial, nanti itu 4 dengan 2 ya, bisa disederhanakan. Hasilnya adalah 10 cara. Terus pengambilan bola putih. 2 bola putih. Bola putihnya ada 7. 7 kombinasi 2. Ya, tinggal dijabarkan aja. Terus diselesaikan. Ada 21 cara. Nah,
Ingat aturan perkalian pada pembahasan soal yang pertama, ketika ada A cara dengan B cara, total cara yang bisa dipakai adalah A kali B. Berarti di sini pengambilan 2 bola hitam dan 2 bola putih tinggal dikalikan. 10 kali 21. 210 cara. Oke, untuk pembahasan soal permutasi dan kombinasi cukup di sini ya. Iya, nanti untuk pertemuan berikutnya kita tinggal membahas tentang peluang suatu kejadian. Kalau ada pertanyaan bisa langsung ditanyakan melalui grup. Kalau saya ada salah dalam menyampaikan pembahasan ini, saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Sekian dari saya, tetap semangat, tetap jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.